Salah satu kunci kebahagiaan adalah menggunakan uangmu untuk pengalaman, bukan keinginan. Karena pengalaman merupakan guru terbaik. Bicara soal pengalaman, kira-kira gimana ya rasanya rakit PC di era harga komponen PC yang lagi naik? Apakah ini akan menjadi pengalaman yang buruk atau malah pengalaman bagus? Karena kita gak tahu ke depannya bakal turun harga atau malah makin naik lagi harganya. Yuk kita kepoin aja PC rakitan subscriber asal Karawang ini dengan budget hampir 11 juta. Prosesor yang masih diandalkan kaum mendang-mending. Sulit nyingkirin prosesor ini sih dari list rekomendasi, yaitu AMD Ryzen 5 5600. Seperti biasa, kita pakai yang versi tray. Prosesor ini bisa dikatakan budget king di soket AM4. Mungkin juga bisa dibilang best sellernya di AM4 ya. Karena dengan 6 core dan 12 thread, beserta 32 MB L3 cache-nya masih sangat bisa diandalkan di segala situasi. Mau gaming oke, produktivitas juga lancar. Pokoknya salah satu prosesor mid-range terbaik lah. Tapi, harga prosesor ini sempat ngalamin naik turun. Untuk per bulan April 2025 ini ada di sekitar 1,4 jutaan. Untuk menopang prosesor mid-range, di sini pilih motherboard dari MSI B550M A Pro. Nah, ini nih salah satu Mobo B550M yang murah meriah juga. Walaupun kelasnya low budget, tapi tetap kasih kita PCIe Gen 4. Sebenarnya kalau teman-teman ada budget lebih sih, lebih oke-nya pakai lagi B550M yang kelasnya menengah, misalnya kayak dari ASRock Pro 4. Bicara soal Mobo juga, beberapa Mobo mengalami kenaikan harga, walau nggak signifikan. Tapi lumayan aja gitu ya, buat beli mie ayam atau bakso mah. Untuk speksnya sendiri ini standar aja B550 pada umumnya. Nggak ada yang lebih spesial selain PCIe-nya yang sudah Gen 4. Harganya sendiri ada di sekitar 1,1 jutaan. Pasti beberapa penonton bakal ngeluh nih lihat RAM ini lagi. Yap, lagi. Yaitu RAM dari Team Group T-Create Classic 2x8GB 3200 MHz. Udah puluhan kali ini RAM dipakai di PC rakitan channel ini maupun channel lain. Ya sekali lagi, karena murah dan bagus. Distributornya juga Foxconn, mantul. Ya nggak ada yang bisa dibahas lebih lanjut lagi perihal RAM, karena standar aja. Tapi buat RAM sendiri harganya makin hari makin turun, nggak kayak komponen lain. Per bulan ini harga T-Create Classic ini ada di sekitar 440 ribuan. Cooler 300 ribuan yang bagi saya belum ada yang sebaik ini sih secara performa, yaitu Thermalright Assassin X 120 Refined SE. Tapi kalau teman-teman cari sekarang, cooler ini stoknya perlahan mulai pada habis. Sayangnya saya juga belum nemu pengganti rekomendasi cooler di harga setara dengan performa yang setara juga. Karena dari segi dimensi pun cooler ini sudah bisa masuk di rata-rata casing. Nggak terlalu tinggi, cuman ada di 148 mm untuk tingginya. Dimensinya yang compact dan performanya jos gandos. Buat harganya sendiri, per bulan ini ada di sekitar 300 ribuan. Naik dikit doang sih dari sebelumnya. Karena Mobo dan prosesor sudah Gen 4, kita pakai juga NVMe yang sudah Gen 4 tentunya. Di sini saya percayakan kepada MSI Spatium M450 dengan kapasitas 500 GB. Sebenarnya walaupun ini adalah NVMe Gen 4, tapi yang versi low budget. Dengan klaim cuma punya speed read up to 3600 Mbps dan write up to 3000 Mbps. Ini merupakan speed yang kecil ya untuk sekelas Gen 4. Bahkan beda dikit aja sama yang Gen 3 kelas menengah atas. Tapi gak apa-apa, walaupun speednya gak tinggi, harapannya NVMe ini bisa awet. Karena garansinya sendiri sudah 5 tahun. Buat harganya NVMe ini ada di sekitar 620 ribuan. Ditemani oleh salah satu penopang PC Kerehore, gak after rasanya rakit PC tanpa HDD gacha. Ini adalah HDD gacha bin random dengan kapasitas 500 GB. Ingat apa? Yap, membeli HDD bekas merupakan salah satu bentuk gacha dalam kehidupan kita. Harganya sendiri ada di sekitar 80 ribuan. Sebuah VGA idaman dari seorang tomat, yaitu Galax RTX 4060. Yap, ini adalah VGA incaran saya dari dulu, dari zaman harganya masih 4 jutaan. Jujur sih, saya nggak muluk-muluk soal VGA,
Karena sekelas VGA ini aja saya merasa cukup. Mulai dari VRAM, clock speed, CUDA core, hingga TDP, saya merasa semuanya cocok dengan kebutuhan saya yang sering edit, tapi kadang juga gaming. Tentunya nggak mau juga punya VGA yang terlalu boros dayanya. Pilih brand Galaxy emang karena salah satu yang punya harga murah juga ya selain Zotac dan Colorful. Tapi dari segi desain dan after sales, saya ngerasa Galaxy ini masih lebih baik dari kedua brand yang saya sebutkan tadi. Di sini lebih kepengen cerita aja sih ya. Pastinya banyak teman-teman yang bingung dan bimbang melihat komponen PC sekarang makin hari makin naik harganya. Apakah beli VGA di masa sekarang adalah pilihan yang baik? Atau malah bagusnya nunggu generasi baru muncul? Atau lagi malah nunggu harganya balik ke sebelumnya? Ya semua pertanyaan itu sih jujur sulit buat dijawab. Mau nunggu atau mau gasken beli sekarang, menurut saya semuanya balik lagi kepada kebutuhanmu. Kalau emang kamu butuh VGA sekarang, ya mau gak mau beli aja sekarang. Tapi misal kamu butuhnya nanti alias kebutuhanmu belum mendesak banget, ya udah nunggu gen baru juga bukan pilihan yang buruk. BTW, ngomongin RTX 4060 dari Galak ini punya harga di 5,3 jutaan per bulan April 2025. Kalau teman-teman tahu, akhir tahun 2024 kemarin, VGA ini bisa sentuh di 4,1 jutaan kalau dapat voucher. Buat suplai daya ke semua komponen, saya percayakan kepada MSI lagi, yaitu MSI MAG A550BN. Salah satu PSU yang harganya juga ikutan naik kayak komponen lain. Padahal PSU ini udah bagus dulu di harganya, yang ada di sekitar 650 ribuan. Ya karena emang dari segi kualitas barang hingga after sales, PSU ini udah punya reputasi yang baik. Oh ya, sampai lupa kasih info. Kalau PSU ini udah punya daya 550 watt dengan sertifikasi 80 plus bronze. Garansinya juga 5 tahun. Untuk per bulan ini sih harganya ada di sekitar 700 ribuan. Tapi buat PSU ini kadang naik, kadang turun sih harganya. Mirip kayak NVMe. Casing yang digunakan di sini model Aquarium dari Venom RX Diamond S6. Karena emang casing ini permintaan dari sang pemilik PC. Dipilihnya Venom RX sih karena emang udah standar aja ya. Dari zaman yang S5 emang casing Aquarium dari Venom RX lumayan banyak dipilih. Nggak lain nggak bukan karena harga pastinya. Ngomongin kompatibilitasnya sendiri, casing ini support Mobo MATX. Kalau mau pakai Mobo yang 4 slot RAM, dia bakal bablas menghalangi fan samping. Saran saya pakai aja Mobo yang punya 2 slot RAM di casing ini. Tinggi CPU cooler maksimal di 157 mm. Panjang VGA maksimal di 320 mm. Fan casing bagian samping bisa 2 buah, di atas 2, di bawah 2, di belakang 1. Sayangnya casing ini belum support I/O water cooling kalau saya baca di websitenya. Buat kabel manajemen sih standar aja ya casing Aquarium, kayak gini-gini doang. Mungkin yang sedikit membedakan adalah peletakan lubang-lubangan buat kabel PSU nanti. Kalau di casing ini sih agak-agaknya pelit nih soal lubang kabel. Tapi overall bahannya sih udah standar aja ya. Harganya sendiri casing ini ada di sekitar 370 ribuan untuk versi putih. Gak afdol pakai casing Aquarium tapi nggak pakai fan warna-warni. Apalagi kalau bukan fan casing ala-ala Alien Lee gitu. Ini dari Hexaplay dengan seri Zenith ARGB. Saya pilih 2 reverse dan 3 forward. Sebenarnya buat fan casing sendiri sih nggak gimana-gimana ya. Cukup punya style yang bagus dan harganya murah, udah itu bisa diambil. Karena untuk fan casing ini harganya ada di 67.000 per pieces. Tapi untuk per hari ini saya lihat sih stoknya udah mulai jarang ya. Karena Mobonya emang belum support ARGB 3 pin, di sini wajib namanya yang pakai controller ARGB biar bisa atur-atur warna dan modenya. Saya pilih random aja dari Coolmoon karena emang rata-rata controller sih kurang lebih sama aja ya fungsinya, hampir nggak ada beda dari berbagai merek. Buat harganya sendiri controller ini ada di sekitar 100 ribuan. Semua komponen udah di-spill. Sekarang saatnya nge-spill harganya dong pasti. Jadi, apakah rakit di era melemahnya rupiah saat ini masih worth it? Karena keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk PC ini ada di sekitar 10,8 jutaan. 11 juta dapat kembalian tuh ya. Tapi ini belum termasuk ongkir dan asuransi pengiriman. Jadi buat teman-teman yang sering mantau harga marketplace, pasti udah gak aneh lihat total harga segini. Karena emang udah wajar banget lah kita rakit di kondisi sekarang.
emang harus keluar uang lebih sih. Yuklah kita rakit aja PC ini. Selama proses perakitan, saya gak menemukan kendala yang berarti sih, karena emang rakit di casing akuarium mah hampir sama aja rata-ratanya. Walaupun pakai fan ARGB plus controller, masih dalam kategori aman aja. Kabel manajemennya pun sudah oke. Buat penampilannya sendiri, ya seperti yang sering saya bilang lah, biasa aja. Tapi semua balik lagi ke masing-masing ya, karena selera. Yuk kita tes performa PC ini. Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pada Cinebench R23, si Ryzen 5 5600 disandingkan dengan Mobo MSI B550M A Pro ini mendapatkan skor single core di 1393 dan multicore di 10506. Sebuah skor yang udah sangat cukup buat menunjang aplikasi dan juga game-game zaman sekarang. Untuk suhunya sendiri maksimal cuma di 61,6 derajat aja sob. Saya bilang apa hayo? Ini cooler emang terbaik di range harga 300 ribuan. Sayangnya stoknya udah mulai tipis. Coba kalau teman-teman ada yang tahu cooler punya harga setara dengan performa setara, bisa kasih tahu saya di kolom komentar. Pada 3D Mark Time Spy mendapatkan overall score di 10.015. Sedangkan pada Firestrike mendapatkan overall score di 24.474. Pada pengujian Unigine Superposition mendapatkan overall score di 19.332 dengan rata-rata FPS di 144 dan suhu maksimalnya ada di 71 derajat. Termasuk yang normal-normal aja sih ya, nggak ada anomali. Lalu untuk si NVMe MSI Spatium M450 ini mendapatkan score read di 3700 Mbps, kurang dikit dan write di 3200 Mbps. Ini sih sudah sesuai dengan klaimnya ya, B aja. Secara pengujian benchmark sih udah oke-oke aja lah ya, nggak ada keanehan dan nggak ada juga sesuatu yang wah banget. Tapi kalau pengujian gaming gimana? Apakah termasuk yang B aja? Atau malah luar biasa? Yuk mari kita tes di 1080p.
selling feet. Gimana sob? Menurut kalian sudah oke atau malah ada anomali? Kalau menurut saya pribadi sih udah oke aja ya. Nggak ada kurang, nggak ada lebih. Kayak apa ya? Ibarat makanan ini PC bumbunya pas. Nggak keasinan, nggak kemanisan, nggak juga hambar. Dibilang enak ya enak. Tapi nggak sampai bikin ketagihan. Dibilang nggak enak juga ya nggak bisa. Kayak gitu deh kurang lebihnya, ada di tengah-tengah aja. Semua itu balik lagi karena harganya sob. Mungkin kalau teman-teman rakit di sekitar akhir tahun 2024, PC ini bisa di bawah 10 juta. Tapi karena per bulan April 2025 ini rata-rata komponen PC itu harganya naik, ya jadinya bikin harga PC ini sedikit lebih tinggi daripada biasanya. Harganya naik tapi performanya nggak naik. Ya mau gimana lagi sob? Kalau emang itu kebutuhanmu, mau nggak mau harus terima rakit di harga segini. Tapi sekali lagi, kalau misal teman-teman belum butuh cepat-cepat, saran saya santai aja dulu. Entah itu nunggu gen baru atau nunggu harga komponen turun. Walau agak-agaknya mustahil ya kalau nunggu harga komponen malah turun. Mengingat dolar makin menguat, ditambah PPN baru sudah mulai diterapkan. Tapi, namanya harapan harus tetap punya. Kita semua pasti berharap harga komponen PC bisa lebih bersahabat lagi dengan dompet kere-hore kayak kita. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang rakitan PC ini juga harga komponen PC yang makin hari makin naik sob.